Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Selatan. Di ibu kota kabupaten ini sendiri adalah kota Watampone. Nomor 2, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2020 tercatat sebanyak 801.755 orang penduduk. Nomor 3, luas wilayah Kabupaten Bone sendiri terbilang cukup besar, yakni mencapai 4.559 km. Nomor 4, Kabupaten Bone sendiri mempunyai motto, yakni Sumane Tialara, teguh dalam keyakinan dan kukuh dalam kebersamaan. Nomor 5, tahukah kalian kalau hari jadi Kabupaten Bone sendiri jatuh pada tanggal 6 April 1335? Wah, ternyata kabupaten ini sudah berdiri sangat lama ya. Nomor 6, Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bone, dengan persentase mencapai 99,68%. Selebihnya adalah Kristen Protestan dengan 0,20%, Kristen Katolik dengan 0,04%, Buddha dengan 0,07%, dan 0,01% sisanya menganut agama lain. Nomor 7, tahukah kalian kalau secara administratif Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan, 328 desa, dan 44 kelurahan. Nomor 8, Kabupaten Bone sendiri memiliki jarak sekitar 174 km dari ibu kota Makassar. Nomor 9, sekarang mari kita masuk ke bagian pariwisata. Di Bone sendiri terdapat banyak sekali objek wisata yang dapat kita kunjungi. Salah satunya adalah Puncak Lima Jari. Puncak Lima Jari sendiri adalah objek wisata yang lumayan unik karena Puncak Lima Jari ini sendiri memiliki spot foto yang terlihat seperti sebuah tangan dengan 5 jari yang terbuat dari ranting pohon. Selain itu, pemandangan alam yang luar biasa cantik di belakangnya pun semakin membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi. Nomor 10, air terjun Laden Ring. Air terjun Laden Ring adalah air terjun yang menawarkan panorama dan suasana air terjun yang sangat indah dan mempesona. Cocok sekali buat kalian yang ingin melarikan diri dari penatnya kehidupan di perkotaan. Nomor 11, tahukah kalian kalau kata Laden Ring pada air terjun Laden Ring sendiri memiliki arti yakni si dinding. Menurut warga setempat, awal mula penyebutan nama ini dikarenakan bentuk air terjunnya yang memang terlihat menyerupai dinding. Wah, unik sekali ya. Nomor 12, Puncak Goa Keling. Sesuai dengan namanya, objek wisata yang satu ini akan mengajak kita untuk menyusuri goa yang nampak seperti sebuah terowongan. Dan setelah kita menyusuri goa tersebut, kita akan langsung disuguhkan dengan keindahan pemandangan puncak yang menyejukkan mata. Nomor 13, masih dari objek wisata Goa Keling. Tahukah kalian kalau objek wisata yang satu ini terletak di desa Ajang Pulu? Objek wisata ini memang dikenal dengan pemandangan puncak yang menyuguhkan hamparan sawah yang luas, laut, dan juga gunung. Tempat wisata ini sangat direkomendasikan, utamanya kalau kalian adalah anak pecinta alam yang ingin menghabiskan waktu di sini. Kan lebih enak di sini daripada menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Nomor 13, Tanjung Palete. Kalau kalian jalan-jalan ke Bone,
Ya jangan jalan kaki lah, naik kendaraan dong. Maksud saya, kalau kalian jalan-jalan ke Bone, ada baiknya kalau kalian berkunjung ke tempat bernama Tanjung Palete ini. Tanjung Palete sendiri adalah tempat wisata yang menawarkan pemandangan alam yang indah. Selain itu, di objek wisata ini kita juga bisa berenang di kolam renang, hingga menginap di penginapan yang memang sudah disediakan di tempat ini. Bagaimana? Daripada kalian tinggal di hati yang salah, lebih baik kalian menginap di Tanjung Palete ini. Nomor 14. Puncak Batoa. Bagi kalian yang suka hiking, maka objek wisata ini adalah pilihan yang cocok untuk kalian. Hal ini dikarenakan untuk mencapai puncak Batoa sendiri, kalian harus berjalan hingga ratusan meter. Objek wisata ini terletak di Desa Cingkang. Bagaimana? Tertarik berkunjung ke sana? Nomor 15. Bola Soba Sauraja PT Ponggawai. Kali ini, mari kita berkenalan dengan objek wisata Bola Soba Sauraja PT Ponggawai. Objek wisata ini adalah objek wisata yang menghadirkan rumah bersejarah peninggalan para raja-raja Bone terdahulu. Rumah bersejarah ini pun terbilang masih terjaga dengan sangat baik, sehingga kita yang datang ke sana pun bisa turut merasakan atmosfer sejarahnya. Buat kalian yang suka dengan sejarah atau sekadar suka teringat masa lalu dengan si dia, maka silakan datang ke tempat ini dan mari kita belajar tentang sejarah. Nomor 16. Tahukah kalian kalau Bola Soba sendiri memiliki sebuah arti yakni rumah persahabatan? Lokasi Bola Soba ini sendiri terletak di Jalan Laten Ritata dan Sukawati di Kota Watampone, Kabupaten Bone tentunya. Nomor 17. Puncak Padel. Objek wisata berikutnya adalah Puncak Padel. Puncak Padel sendiri adalah sebuah puncak yang juga menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah. Kalian akan disuguhi dengan luasnya hutan yang hijau dan lebat, serta menyegarkan mata. Selain itu, ada beberapa spot foto di tempat ini yang bisa kalian jadikan tempat untuk berfoto tentunya. Nomor 18. Salo Marunge. Salo Marunge sendiri memiliki arti sungai yang berdesir kencang. Dan seperti namanya, objek wisata ini menghadirkan pemandangan sungai yang memukau, lengkap dengan air terjunnya. Uniknya lagi, saat kita melintas di sungai ini, maka kita akan mendengar suara gemuruh yang mungkin hanya bisa kita dengar di tempat ini. Wah, menarik sekali ya. 19. Museum Lapa Wawoi. Kali ini kita beralih ke Museum Lapa Wawoi. Museum Lapa Wawoi sendiri adalah museum yang menawarkan koleksi benda-benda peninggalan Raja Bone yang telah ada sejak dulu. Sama seperti Bola Soba, museum ini juga masih sangat terawat sehingga nilai-nilai otentiknya masih terjaga dengan baik. Tak jarang ada banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini untuk melihat alat tenun, keramik, hingga peralatan makan raja yang masih tersimpan rapi di tempat ini. Nomor 20. Air Terjun Baruga. Objek wisata berikutnya adalah Air Terjun Baruga. Air Terjun Baruga sendiri menawarkan pesona air terjun yang indah dan menyegarkan. Selain itu, pepohonan yang hijau yang ada di sekitarnya pun seolah menjadi nilai tambah untuk keindahan wisata yang satu ini. Nomor 21. Telapak Kaki Arung Palaka. Tahukah kalian kalau Arung Palaka sendiri adalah tempat peninggalan Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 sampai 1696 dan berkedudukan sebagai seorang pangeran. Dia juga dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil memimpin kerajaan Bone hingga mencapai puncak kejayaannya. Dan salah satu peninggalannya sendiri adalah jejak kakinya yang terlihat jelas pada lempengan batu berukuran 38 cm ini. Jejak kaki ini sendiri hanya bisa dilihat saat air laut surut karena lokasinya memang berada di tepi laut. Nomor 22.
Taman Arung Palaka. Bagi kalian penikmat sejarah, tentu tak lengkap tanpa mengunjungi taman yang satu ini. Hal ini dikarenakan taman ini memang memiliki nilai dan unsur sejarah yang sangat menarik untuk kita ketahui. Nomor 23, Goa Mampu. Goa Mampu adalah goa yang lumayan menarik, banyak perhatian. Hal ini dikarenakan goa ini selain menawarkan nuansa bebatuan yang unik, juga karena terdapat sebuah cerita di baliknya. Cerita apakah itu? Mari kita bahas di nomor 24. Nomor 24, dikisahkan kalau dulu ada seorang raja yang mengabaikan tugasnya semasa memerintah dan mengutuk semua masyarakatnya menjadi batu. Dan inilah yang disinyalir merupakan asal-usul terciptanya Goa Mampu ini sendiri. Meski begitu, ini hanyalah mitos dan tidak bisa langsung kita percayai sepenuhnya. Nomor 25, Sumpang Labu. Sumpang Labu sendiri hanyalah sebuah terowongan yang menghubungkan antara kota Makassar dengan Kabupaten Bone. Meski demikian, terowongan ini punya nilai sejarah karena dibangun pada masa kolonial Belanda yang pada waktu itu ingin menghindari pasukan dari kerajaan Goa. Nomor 26, Pelabuhan Bajoe. Seolah tidak pernah habis dengan tempat wisata, Pelabuhan Bajoe hadir menawarkan panorama laut yang cocok bagi kalian yang ingin melukis senja. Selain itu, apabila malam hari telah datang dan menyelimuti tempat ini, gemerlap lampu-lampu akan menghapus segala kehampaan yang ada di hati kalian dan seolah memancarkan sebuah warna-warni yang balik ke topik. Intinya, kalian bisa berkunjung ke tempat ini untuk menikmati matahari sore dan sekedar berfoto-foto tentunya. Nomor 27, Pulau Tangkulara. Pulau Tangkulara adalah sebuah pulau kecil yang menawarkan pemandangan pasir putih bernuansa pantai. Buat kalian yang tertarik bisa berkunjung ke objek wisata unik yang satu ini. Nomor 28, berikut adalah beberapa objek wisata lain yang ada di Bone yang belum sempat saya jelaskan di video ini. Ada pantai Tete Tondra, permandian Lanca, air terjun Lamasua, dan pemandian Putri Bilqis. Nomor 29, ada beberapa makanan khas Bone yang dapat kalian coba apabila berkunjung ke kabupaten ini. Beberapa di antaranya ialah bolu cuke, nasi liku, lawa bale, dan popo. Bukan popo yang hantu itu ya. Popo ini sejenis kayak opor ayam begitulah pokoknya. Nomor 30, sebagai penutup, tahukah kalian kalau kota Watampone yang ada di Kabupaten Bone sendiri merupakan tempat lahir dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang merupakan mantan 2 kali Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga termasuk sebagai salah satu pengusaha paling sukses yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama, luas dan batasan wilayah. Kabupaten Wajo adalah kabupaten yang beribu kota di Sengkang, memiliki jarak 242 km dari ibu kota Makassar. Luas Kabupaten Wajo mencapai 2.506 km persegi, atau sekitar 4% dari keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo berbatasan dengan Luwu dan Sidrap di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. Di bagian selatan berbatasan dengan Bone dan Sopeng. Serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap. Yang kedua, arti kata Wajo. Kata Wajo sendiri artinya bayangan atau bayang-bayang. Dalam bahasa Bugis, kata Wajo diambil dari kata pohon bajo. Sedangkan untuk julukan, Wajo sendiri dijuluki Bumi La Madukeleng. Yang ketiga, siapa itu La Madukeleng? La Madukeleng adalah seorang petualang Bugis yang pernah menjabat sebagai Raja Wajo pada abad ke-18 silam. Beliau ini juga dianggap sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia pada tahun 1998 silam. Yang keempat,
kontroversi Lamadukeleng. Sekalipun Lamadukeleng mendapat gelar pahlawan nasional dan sangat dihormati di Wajo, nyatanya kasus Lamadukeleng ini 11-12 dengan pahlawan asal Bone, Arung Palaka, di mana terdapat dua kelompok berseberangan yang menilai dirinya. Di satu sisi, Lamadukeleng dianggap sebagai sosok penghasut perang dan juga sebagai orang yang tidak mengindahkan aliansi Telum Pocoe, sebuah aliansi kerajaan Bugis yang anggotanya adalah Wajo, Bone, dan Sopeng. Selain itu, Lamadukeleng dianggap telah banyak membunuh rekan-rekan sedaerahnya ketimbang orang Belanda itu sendiri. Yang kelima, meski begitu, masih ada kelompok lagi yang menilai bahwa Lamadukeleng ini telah mendapat gelar dari kerajaan Wajo sebagai Peta Pamaradeka Ingi Wajo, sebuah gelar yang diberikan kepadanya karena telah berhasil memerdekakan Wajo kala itu dari POC yang bekerja sama dengan Bone. Memang agak rumit menceritakan kisah ini, karena Bone dulunya sempat beraliansi dengan POC, sedangkan Wajo adalah rekan dari kerajaan Goa. Sedangkan Goa dan POC adalah dua musuh buyutan. Jadinya, Lamadukeleng sebagai orang Wajo pasti telah banyak membinasakan orang-orang Bugis dari Bone dan sekitarnya yang beraliansi dengan POC. Hal ini senasib dengan Arung Palaka dari Bone yang telah banyak membantai orang-orang Goa maupun Wajo yang kala itu beraliansi dengan POC. Jadi mau bagaimana lagi? Belum ada Indonesia waktu itu. Semuanya masih kerajaan dan semuanya berpatokan pada kepentingan kerajaannya masing-masing. Yang keenam, asal-usul daerah Wajo. Ada banyak kisah tentang awal mula lahirnya kerajaan Wajo ini. Satu yang paling populer diangkat dari kisah Putri Tandampalik, seorang putri cantik dari Luwu yang diasingkan ke suatu daerah karena menderita sebuah penyakit. Daerah tempat dia diasingkan ini bernama Tosora. Singkat kisah, Putri Tandampalik ini akhirnya sembuh. Lalu kemudian datanglah seorang pangeran dari Bone. Ada juga yang bilang dari Sopeng. Mereka berdua saling jatuh cinta, lalu kemudian menikah. Dan lahirlah anak mereka yang kemudian menjadi raja-raja di daerah Tosora ini, yang kemudian berganti nama menjadi Wajo di masa berikutnya. Yang ketujuh, apabila kita merujuk pada sejarah dan kebudayaannya, maka Wajo adalah daerah bercorak Bugis. Kerajaan Wajo dulunya juga merupakan kerajaan Bugis. Itulah mengapa suku Bugis dan bahasa Bugis menjadi suku dan bahasa mayoritas di wilayah Wajo ini. Yang kedelapan, Kabupaten Wajo didominasi oleh masyarakat beragama Islam dengan persentase mencapai 97,62%, disusul Hindu dengan 0,36%, Kristen Protestan 0,25%, serta Kristen Katolik dengan hanya 0,03%. Yang kesembilan, sekarang mari kita menuju ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Wajo ini. Satu nama yang paling tersohor adalah Danau Tempe. Danau Tempe terletak di Desa Salotenga, Kecamatan Sabang Paru, dan menjadi danau terluas kedua di Sulawesi, dengan luas mencapai 350 km persegi, dengan kedalaman mencapai 5 meter. Yang ke-10, tahukah kalian kalau dulunya banyak warga yang membuat rumah terapung di atas Danau Tempe ini? Mereka dulunya tinggal di atas Danau Tempe ini, dan jujur saja, ini menjadi keunikan tersendiri. Sayangnya, dan memang sudah sepantasnya, ketika peradaban sudah mulai maju, satu persatu warga tadi memilih untuk pindah dan tinggal di darat saja. Hingga saat ini, hanya tersisa belasan rumah terapung saja yang ada di Danau Tempe ini, dan tentu akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Mempertimbangkan masalah keselamatan, maka saya rasa ini bukanlah hal yang patut disesalkan. Yang ke-11, di Wajo juga terdapat bukit bernama Bukit Kalola yang menyuguhkan pemandangan yang indah dengan rumput hijau. Bukit Kalola ini terletak di Desa Kalola, Kecamatan Maniang Pajo. Di bawah bukit ini, kita bisa menyaksikan Waduk Kalola yang berfungsi untuk mengairi sekitar 600 hektar sawah di Kabupaten Wajo. Yang ke-12, air terjun Sumpang Puli. Bagi kalian yang suka dengan objek wisata underrated atau hidden game, maka objek wisata ini menjadi jawabannya. Objek wisata ini belum begitu dikenal dan termasuk masih tersembunyi lah. Berada di Desa Awo, Kecamatan Kera, air terjun ini belum dijamah banyak orang. Jadi kesan aslinya masih sangat terjaga. Yang ke-13, situs sejarah Tosora. Situs Tosora merupakan situs bersejarah di mana di tempat ini banyak ditemukan bukti-bukti sejarah peninggalan kerajaan Wajo.
puing-puing reruntuhan, sisa-sisa bangunan seperti masjid tua, benteng, dan bekas pelabuhan semua ada di sini. Namun memang beberapa peninggalan itu semakin banyak yang telah hancur dan rusak karena faktor usia dan ulah jahil manusia. Yang ke-14, Rumah Adat Atakae. Satu lagi destinasi wisata budaya dan sejarah untuk kita semua. Rumah Adat Atakae merupakan kawasan rumah adat yang ada di Kelurahan Atakae, Kecamatan Tempe. Kawasan ini dibangun sekitar tahun 1990-an silam dengan terdapat berbagai macam rumah adat dari berbagai macam kecamatan yang ada di Wajo. Satu yang menjadi center pointnya adalah rumah adat Sauraja Tendri Bali yang memiliki 1001 tiang yang masing-masing tiangnya memiliki berat mencapai 2 ton. Buat kalian yang mau belajar soal budaya atau sekedar foto-foto juga bisa berkunjung ke sini. Yang ke-15, Museum Sauraja Malangga. Kalau kalian belum puas dengan beberapa wisata sejarah tadi, maka datanglah ke Museum Sauraja Malangga ini. Museum ini dulunya bernama Museum Sengkang, dan dulunya museum ini merupakan kediaman dari Raja-Raja Wajo. Di dalam museum ini, kita bisa menyumpai berbagai koleksi dari peninggalan kerajaan Wajo, seperti naskah-naskah kuno, keramik, foto-foto jadul, dan benda pusaka peninggalan raja. By the way, Sauraja Malangga ini diambil dari nama Raja Wajo, yaitu Malangga. Yang ke-16, Sutra. Wajo dikenal sebagai salah satu penghasil sutra terbaik di Sulawesi Selatan. Kita bisa berkunjung ke perkampungan Sutra Pakanna. Di tempat ini, kita bisa melihat pembudidayaan ulat sutra juga. Kita bisa belajar bagaimana menjadikan ulat sutra ini menjadi benang sutra, yang kemudian dirajut hingga menjadi kain. Tak heran kalau Sengkang selaku ibu kota Kabupaten Wajo ini mendapat julukan Kota Sutra. Kain sutra dari Wajo ini tidak hanya terkenal di Indonesia saja, tetapi juga dikenal sampai ke luar negeri. Yang ke-17, Masjid Darussalam Belawa. Masjid Darussalam Belawa adalah masjid ikonik di Kabupaten Wajo. Arsitektur yang megah menjadi ciri khas utama masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1947 silam. Masjid ini berlokasi di daerah Lepangeng, tepatnya di Jalan Masjid Menge Belawa. Di masjid ini, kita bisa nyaman beribadah, karena fasilitas yang disuguhkan sangat lengkap. Selain itu, kita juga bisa belajar soal sejarah di masjid ini. Yang ke-18, Alang Kanange. Alang Kanange Rila Tanete adalah situs bersejarah yang ada di Wajo. Jika kalian pernah menonton video-video Ilaga Ligo seri saya, maka kalian pasti tidak asing dengan nama Iwe Chudai dan Istana La Tanete. Yap, Iwe Chudai adalah istri Sauri Gading. Iwe Chudai memang tinggal di kerajaan kuno bernama Cina atau Pamana. Dan situs inilah yang disinyalir menjadi bekas dari Istana La Tanete milik Iwe Chudai. Wow, menarik sekali bukan? Nomor 19. Beberapa tempat wisata lain yang bisa kalian kunjungi di Wajo antara lain Makam Puang Masora. Merupakan makam dari orang-orang hebat, termasuk Raja-Raja Wajo di masa lampau. Situs Gedonge, situs purbakala juga. Makam Pahlawan Nasional Lamadu Keleng. Di makam inilah Raja Lamadu Keleng dimakamkan. Dan terakhir ada Masjid Agung Ummul Qura. Yang ke-20, daerah Wajo dikenal dengan kuliner ikannya. Ikan bakar dan lawak bale Wajo menjadi dua di antaranya. Mengapa ikan? Karena di Wajo ada Danau Tempe yang menjadi tempat tinggal jutaan ikan yang bisa kita santap. Memang, olahan ikan khas Wajo ini punya cita rasa tersendiri. Satu yang paling populer adalah ikan bakarnya. Untuk lawak bale Wajo sendiri merupakan olahan ikan mentah yang dibersihkan, dipotong-potong, lalu dilumuri dengan perasan jeruk nipis, cabai, dan kelapa parut. Kuliner ini amat populer, utamanya di bulan Ramadan. Yang ke-21, Tari Bosara. Tari Bosara adalah tari piring ala Wajo, di mana para penari akan membawa piring khas Sulawesi Selatan yang bernama Bosara. Lalu di atas piringnya diletakkan beberapa kue-kue tradisional. Yang ke-22, kenapa banyak penenun di Sengkang? Sengkang merupakan kota tenun. Kain sutranya dikenal luas sampai ke penjuru dunia. Lalu, dari mana orang-orang ini belajar menenun? Rupanya berasal dari kepercayaan zaman dulu, di mana dulu kalau ada perempuan yang tidak pandai menenun,
maka dia belum dianggap sebagai perempuan sepenuhnya. Maka dari sinilah orang-orang tua zaman dulu selalu mengajarkan anak-anak perempuannya untuk menjadi seorang penenun. Dan alhamdulillahnya, budaya ini terus mengakar sampai sekarang. Alhasil, kain sutra hasil tenun masyarakat Sengkang ini menjelma menjadi daya tarik dari Sengkang maupun Wajo itu sendiri. Jadi itulah pentingnya menjaga warisan budaya bisa jadi aset di masa depan. 23. Kerajaan Wajo. Di awal tadi, kita banyak membahas tentang Kerajaan Wajo. Mari kita ulas secara singkat Kerajaan Wajo ini. Jadi, Wajo ini dulunya beraliansi dengan Luwu. Lalu kemudian, Wajo juga sempat beraliansi dengan Bone dan Sopeng, rekan sesama kerajaan Bugisnya, dan membentuk nama Telum Pocoe. Sayangnya, tujuan utama Telum Pocoe ini adalah untuk mengalahkan Gowa, dan mereka gagal melakukan itu. Wajo pada akhirnya menjadi bagian dari Gowa dan meninggalkan Sopeng dan Bone. Yang ke-24, meski begitu, pada akhirnya kerajaan Wajo dan Gowa berhasil ditaklukkan oleh Bone dan POC. Barulah di era Lamadu Keleng ini, kerajaan Wajo resmi membebaskan dirinya dari jeratan POC. Yang ke-25, tahukah kalian kalau Wajo ini sudah ada sejak tahun 1400-an silam? Meski begitu, Wajo kala itu memang bersistem kerajaan. Di tahun 1957, kerajaan Wajo resmi dibubarkan dan Wajo pun beralih menjadi sebuah kabupaten yang kita kenal sampai sekarang ini. 26. Kabupaten Wajo memiliki semboyan sebagai berikut. Wajo to Maradeka to Wajo adekna na Papuang, yang artinya orang-orang Wajo itu merdeka dan hanya adatnya saja yang dipertuan oleh mereka. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Wajo sangat anti dengan penjajahan dan sangat sayang dengan budaya milik mereka. Yang ke-27, arti logo Kabupaten Wajo. Pada logo Kabupaten Wajo terdapat pohon bajo yang bertangkai 3. Hal ini merujuk pada sejarah, di mana Wajo kabarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu Maja Uleng atau Benteng Pola, Sabang Paru, Talon Tenreng, dan Takalala Tua. Batang yang lurus ialah gambaran dari cita-cita yang tinggi dan penuh kejujuran. Daun sebanyak 30 lembar melambangkan Dewan Rakyat Wajo yang pertama kali mendirikan Wajo kala itu. Yang ke-28, kita lanjutkan lagi. Pada pita logo tersebut terdapat tulisan sebagaimana semboyan Wajo yang kita sebutkan tadi. Terdapat letter huruf W yang melambangkan kesenian yang ada di Wajo, serta W-nya itu inisial dari Wajo pastinya. Warna merah artinya berani, kuning artinya indah dan mulia, warna putih artinya suci, serta bentuk lambang seperti perisai, yang artinya kesiapan menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Nomor 29. Tahukah kalian kalau Kabupaten Wajo ini terdiri dari 14 kecamatan yang terbagi ke dalam 190 desa atau kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 479.455 jiwa. Untuk ukuran Sulawesi Selatan, maka jumlah desa ini terbilang cukup banyak. Dan untuk ukuran jumlah penduduknya juga lumayan lah ya. Dan nomor 30, kesimpulan. Wajo memiliki banyak sekali keunikan. Namun, ciri khas utama dari keunikan yang ada di Wajo jelas adalah wisata sejarah, budaya, dan kain sutranya. 3 aspek ini menjadi ciri khas utama yang patut dipertimbangkan sebagai aset besar Wajo di masa depan. Dengan sejarah panjang Kabupaten Wajo maupun Kerajaan Wajo, kita bisa belajar bahwa mau sampai kapanpun budaya itu harus selalu ada dan kita lestarikan. Kalau ada yang buruk dari budaya itu, bisa kita ubah sedikit, asal esensinya tidak dihilangkan. Terima kasih. Nomor 1. Kabupaten Sopeng adalah salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 1.500 km persegi. Nomor 2, ibu kota dari kabupaten ini sendiri terletak di Watan Sopeng. Jadi Sopeng itu nama kabupatennya dan Watan Sopeng itu nama ibu kotanya. Nomor 3, jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Sopeng tercatat mencapai 223.826 jiwa yang tercatat pada tahun 2010 yang lalu. Nomor 4, menurut statistik kebahasaan 2019 mengungkapkan bahwa terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Sopeng, yakni bahasa Bugis dengan dialek Sopeng, yang menandakan bahwa di Sopeng sendiri lebih dominan suku Bugis.
Nomor 5. Tahukah kalian kalau Watan Sopeng sendiri dikenal dengan julukan Kota Kalong, yang artinya kota kelelawar? Hal ini dikarenakan di daerah tersebut memang terdapat sebuah pohon besar yang dihuni oleh ratusan bahkan ribuan kelelawar, yang apabila kita lihat dari kejauhan akan nampak seperti ribuan kantong plastik hitam yang digantung di pohon. Tahu-taunya itu kelelawar. Gokilnya lagi, pohon tersebut terletak di tengah-tengah kota, sehingga setiap orang yang lewat pun pasti bisa melihat pemandangan unik tersebut. Nomor 6. Selain terkenal dengan kelelawar, di Sopeng sendiri juga terdapat bangunan bersejarah, adalah Villa Juliana yang dulunya merupakan bangunan peristirahatan peninggalan kolonial Belanda. Dengan adanya bangunan tersebut menandakan bahwa Sopeng sendiri adalah salah satu bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nomor 7. Tahukah kalian kalau Sopeng adalah salah satu di antara sedikit daerah di Sulawesi Selatan dengan wilayah tanpa kawasan pesisir, yang dengan kata lain Sopeng tidak memiliki wilayah pantai. Adapun wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Nomor 8. Sopeng sendiri dapat dibagi ke dalam 8 kecamatan dengan 70 desa atau kelurahan serta 163 dusun dan lingkungan. Nomor 9. Mario Riawa adalah kecamatan terluas di wilayah Sopeng dengan luas mencapai 320 km persegi atau sekitar 21,3% dari luas total wilayah Kabupaten Sopeng. Nomor 10. Konon katanya salah satu desa yang ada di Sopeng adalah titik tengah dari wilayah Indonesia. Adalah desa Umpungeng yang terletak di Kecamatan Lalabata. Wilayah ini diyakini oleh banyak orang sebagai Posina Tanae, yang artinya pusatnya bumi. Selain itu, konon katanya dulu daerah ini juga menjadi tempat peristirahatan para raja-raja. Nomor 11. Tahukah kalian kalau jumlah pertumbuhan penduduk di Sopeng sendiri terbilang sangat rendah, yakni kurang dari 1%, yaitu sekitar 0,87% yang tercatat pada tahun 2014 yang lalu. Nomor 12. Sekarang mari kita masuk ke segmen sejarah. Yap, sejarah Sopeng diawali dengan munculnya Tomanurung, yang artinya orang yang muncul seketika. Apa maksud dari itu? Masih belum jelas maknanya seperti apa. Hanya saja pada waktu itu masyarakat Sopeng tengah dilanda kegetiran dan kemiskinan. Masyarakat kelaparan dan kesulitan bertahan hidup pada zaman itu. Maka pada waktu itu berkumpullah para tokoh-tokoh masyarakat yang mengadakan tudang sipulung, alias berkumpul dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Nah, di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seekor burung kakak tua yang terbang tepat di atas kepala orang-orang yang sedang tudang sipulung tadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita sambung ke nomor 13. Nomor 13, sambungan dari nomor 12 yang tadi. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa ada burung kakak tua terbang di atas kepala mereka? Karena merasa ada yang aneh dengan burung kakak tua itu, maka para tokoh masyarakat pada waktu itu pun memutuskan untuk menyuruh beberapa utusan agar mengikuti kemana burung kakak tua tadi terbang. Akhirnya diikuti pun burung kakak tua tersebut. Dan setelah diikuti sampailah mereka di suatu tempat bernama Sekanyili. Dan di tempat ini mereka melihat ada seseorang yang berpakaian dengan sangat indah dan sangat gagah yang sedang duduk di atas batu. Pada akhirnya orang itulah yang kemudian diangkat menjadi raja pertama di Sopeng yang diberi gelar Latemamala Manurunge Ri Sekanyilik. Koreksi kalau salah ya teman-teman. Nomor 14. Menurut sejarah yang ditemukan, diperkirakan bahwa kota Sopeng sendiri dulunya merupakan kota bekas kerajaan masa lampau yang memiliki wilayah cukup luas sewaktu dipimpin oleh Raja Sopeng pertama tadi. Hal ini makin diperkuat dengan adanya Istana Datuk Sopeng yang dibangun pada tahun 1261 Masehi. Nomor 15. Dari sejarah kita menuju ke kelelawar yang ada di Sopeng. Ya itulah pokoknya. Kota Watan Sopeng sendiri memang dikenal dengan kelelawarnya. Uniknya, kelelawar ini hanya tinggal di pepohonan yang ada di pusat kota tadi. Nah, tahukah kalian, ada mitos yang mengatakan bahwa apabila para kelelawar tersebut telah meninggalkan kota Watan Sopeng, maka itu artinya akan terjadi bencana besar atau musibah yang besar. Waduh, lumayan seram juga ya. Nomor 16. Selain mitos yang tadi, ada juga mitos yang mengatakan bahwa apabila ada orang luar yang datang ke Sopeng, kemudian dia dijatuhi kotoran kelelawar, maka orang itu akan mendapatkan jodoh orang asli Sopeng. Wah, jadi teman-teman kalau datang ke Sopeng dan najatuhi kotoran kelelawar, jangan marah. Siapa tahu jodoh kita sama orang Sopeng. Itu yang sudah punya istri ndak usah minta dijatuhi kotoran kelelawar nah. Awas kok. Nomor 17. Selain itu teman-teman, ada mitos lain mengatakan bahwa apabila orang luar datang ke Sopeng dan dia dikencingi sama kelelawar yang ada di sana, maka orang tersebut akan meninggal di kota Sopeng. Siap-siap kok.
Tapi yang namanya mitos ya memang mitos, tidak ada yang jamin kalau itu benar-benar terjadi. Jadi jangan terlalu dipercaya juga ya teman-teman. Nomor 18, Sopeng sejatinya bukan hanya terkenal dengan kelelawarnya saja, melainkan juga dengan permandian air panasnya. Inilah permandian air panas Leja. Permandian ini menawarkan kolam permandian air hangat yang sangat nyaman untuk bersantai dan melepas penat. Nomor 19, permandian Leja ini selain sebagai objek rekreasi juga sebagai tempat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena memiliki air panas yang bisa mencapai 60 derajat Celcius, maka berendam di kolam ini dipercayai mampu menyembuhkan penyakit gatal-gatal dan juga rematik. Nomor 20, beberapa masyarakat sendiri percaya bahwa apabila mereka menggantung plastik atau kaleng pada pohon yang ada di permandian tersebut, maka mereka akan cepat mendapatkan jodoh dan keinginan lainnya pun akan terkabul. Dan apabila telah terkabul, maka mereka akan kembali lagi dan mencabut gantungan dan kaleng yang telah mereka gantung sebelumnya. Nomor 21, selain Leja, di Sopeng juga terdapat permandian alam Ompo. Permandian ini adalah salah satu favorit warga Sopeng karena air kolamnya yang sangat jernih. Nah, kalau di Leja tadi air hangat, kalau di sini airnya dingin. Selain itu, karena kejernihan airnya, maka tak heran kalau air yang terletak di Kelurahan Ompo ini menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat Sopeng. Selain itu, salah satu perusahaan nasional air mineral juga mengambil air dari tempat ini. Nomor 22, selain itu ada juga permandian alam Citta. Permandian alam ini sesuai dengan namanya terletak di Desa Citta, Kecamatan Citta. Pemandangan air terjun di sini menjadi salah satu nilai plusnya dan juga dijadikan sebagai tempat mengolah tembakau secara tradisional oleh masyarakat setempat. Nomor 23, sumber mata air asin. Memang sih, Sopeng tidak punya objek wisata pantai atau laut atau semacamnya, namun di Sopeng ternyata ada loh sumber mata air asin. Adalah di Desa Apejenge yang mempunyai sumber mata air asin yang kemudian diberi nama Ladidda. Nomor 24, masih tentang Ladidda yang tadi, dikisahkan bahwa Ladidda ini dulunya adalah sepasang suami istri yang dulunya hilang dan kemudian dikutuk menjadi batu. Itulah mengapa salah satu dari sumber mata air tersebut ada yang bentuknya menyerupai pria dan yang satunya lagi menyerupai alat wanita. Nomor 25, masih seputar Ladidda yang tadi, tahukah kalian bahwa di sumber mata air asin ini kita dilarang untuk meludah ataupun buang angin karena ditakutkan akan mendapatkan celaka apabila kita melakukannya. Nomor 26, tahukah kalian kalau di Sopeng terdapat gua prasejarah? Inilah gua Codong Cita. Gua ini dulunya digunakan oleh para makhluk purba sebagai tempat untuk bermukim. Selain itu, di gua ini juga telah ditemukan tengkorak manusia yang diperkirakan berasal dari spesies etnis Bugis. Bagaimana? Tertarik berkunjung ke sana? Nomor 27, di awal tadi kita sudah membahas tentang Pila Yuliana. Nah, kali ini kita akan bahas lagi dengan lebih lengkap. Pila ini dikabarkan merupakan pila kembaran yang ada di Belanda. Pila ini merupakan wujud kecintaan terhadap Ratu Yuliana. Dan tahukah kalian, apabila kita berkunjung ke tempat itu, maka kabarnya kita akan dibuat kesasar. Jadi yang awalnya di lantai 1 malah lari ke lantai 2. Yang awalnya di lantai 2 malah kembali ke lantai 1. Ada apa gerangan dengan pila ini? Nomor 28, tahukah kalian dengan Selfie? Selfie adalah artis Indonesia yang juga menjadi kebanggaan orang Sopeng. Selfie adalah seorang penyanyi dangdut yang telah menjuarai Liga Dangdut Indonesia 2018 sekaligus The Akademi Asia 4 yang juga digelar pada tahun yang sama, tahun 2018. Selfie sendiri dikenal dengan suaranya yang unik dan sangat khas ala-ala Bugis begitu. Maka dari itu tak heran kalau namanya sangat dikenal di Sopeng dan Sulawesi Selatan tentunya. Nomor 29, di Sopeng sendiri terdapat sebuah taman yang disebut dengan Taman Kalong yang letaknya tidak begitu jauh dari pohon besar yang dihuni kelelawar yang tadi. Sesuai namanya, di taman ini terdapat patung kelelawar yang menjadi simbol sekaligus ikon kota Watan Sopeng. Tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat nongkrong, foto-foto, dan juga mencicipi beraneka ragam jajanan yang dijual di sana. Nomor 30, meskipun terkenal dengan julukan Kota Kalong, namun logo pemerintahan Kabupaten Sopeng sendiri tidaklah memakai kelelawar sebagai lambangnya, melainkan menggunakan burung kakak tua sebagai lambangnya. Mengapa demikian? Karena dalam sejarahnya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau zaman itu sewaktu lagi Tudang Sipulung yang terbang secara tiba-tiba di atas kepala para tokoh masyarakat pada saat itu adalah burung kakak tua. Inilah yang menjadi alasan dibalik penggunaan burung kakak tua tadi sebagai lambang pemerintahan Kabupaten Sopeng.